Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Suherman Saja. Kali ini Suherman Saja akan bahas, kebetulan mobil saya ini adalah Daihatsu Terios ya teman-teman. Ini adalah Daihatsu Terios tahun 2013 akhir. Nah, yang akan kita bahas adalah kelebihan dan kelemahan untuk Daihatsu Terios ya. Jadi untuk teman-teman yang akan membeli mobil khususnya Daihatsu Terios, ini wajib tonton video ini dengan baik dan teliti ya. Oke, ikuti videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Baik teman-teman, untuk Daihatsu Terios ini adalah kembaran ya, hampir kembaran, mirip dengan Toyota Rush, dan bodinya semuanya hampir mirip banget. Nah, dari sepintas itu mirip banget, kalau tidak lihat mereknya atau lambangnya mungkin hampir sama ya. Yang membedakan ini bisa di sini teman-teman. Nah, ini ada tulisan Teriosnya, nah, kondenya juga. Nah, ini untuk Terios kebetulan punya saya kan 2013 akhir, jadi masih berkonde. Yang berkonde itu yaitu adanya ban belakang simpan di belakang. Nah, untuk Terios tahun 2018 itu sudah tidak berkonde. Nah, oke. Kita akan bahas 7 kelebihan dan 7 kelemahan untuk Daihatsu Terios. Simak ya. Kelebihan yang pertama ya, Daihatsu Terios ini memiliki desain yang tangguh ya, terkesannya tangguh. Nah, dari ban saja besar. Ini modelnya model Jeep. Di tampilannya garang, nggak kalah dengan Pajero Sport ya, karena jenis mobil Terios ini termasuk jenis SUV ya, yaitu Sport Utility Vehicles ya, dengan bannya besar ya, modelnya Jeep, kemudian tinggi. Nah, cocok untuk teman-teman yang suka dengan mobil sport ya. Ini bannya aja, punya saya ini aslinya ya, itu ukuran 235/60 ya. 235/60, ring 16. Ini ringnya ring 16. Baik, kelebihan yang kedua, Daihatsu Terios ini memiliki mesin yang handal ya, mana mesinnya itu 16 valve DOHC ya, dengan silinder 1600 cc, apalagi dengan roda dorongnya di belakang ya, sehingga kalau roda dorong belakang itu daya tancap gasnya lebih besar, tanjakan khususnya, nggak ditanjakan bisa kuat tanjakan. Di mesinnya handal, itu kelebihan yang kedua. Nah, kelebihan yang ketiga untuk Daihatsu Terios ini memiliki fitur hiburan yang lengkap ya, dimana di sini untuk layar tipnya aja pakainya layar sentuh ya. Nih, hiburannya lengkap, semua ada, AC ada, semua sudah lengkap. Ini untuk casan charger HP juga ada, semuanya lengkap. Dimana ada 6 speaker ya, untuk bass, untuk speakernya yang full bass semua ya. Ada 6 di hiburan. Untuk fitur hiburannya lengkap, Daihatsu Terios kalah lengkap lah ya. Kemudian untuk kelebihan yang keempat, Daihatsu Terios ini tergolong kendaraan walaupun tangguh, gagah, kelihatan mewah, tapi harganya relatif terjangkau ya. Daihatsu Terios ini harganya relatif murah untuk
pasaran Terios 2013 seperti saya ini. Untuk tahun sekarang 2025 mungkin sekitar masih di atas 100 juta ya, masih di atas 100 juta. Jadi masih terjangkau di saku kita ini untuk secondnya. Nah, kelebihan yang kelima untuk Daihatsu Terios ini memiliki kelebihan suku cadangnya gampang atau mudah ditemukan ya, mudah ditemukan. Nah, sehingga tidak kesulitan untuk suku cadang dan perawatannya. Dan kelebihan yang keenam untuk Daihatsu Terios ini memiliki sistem kemudi ya. Nah, sistem kemudi untuk Daihatsu Terios ini tidak pakai power steering. Power steering sudah tidak pakai minyak rem. Sistemnya ini setirnya lebih ringan, enteng perawatannya. Seperti lain power steering harus ada minyak setirnya, minyak power steering paling nggak usah, ini sudah benar. Nah, kelebihan yang ketujuh dari Daihatsu Terios ini ya, karena dari luar aja tampangnya sudah besar, sehingga untuk satu mobil ini bisa muat hingga 7 orang penumpang ya, dengan leluasa ya. Jadi mobilnya besar, dia bisa muatnya banyak. Nah, di depan ini bisa muat 2 orang dengan supir, di belakang di baris kedua, kursi kedua itu bisa 3 orang, di belakang juga itu aslinya bisa 3 orang, bisa muat 3 orang ya. Jadi paling ingat 7 itu sudah muat, malah lebih dari 7-8 bisa muat ya, sehingga untuk penumpang bisa lebih leluasa dan bisa muat banyak ya, cocok untuk keluarga. Nah, sekarang selain dari kelebihan yang sudah saya sebutkan tadi, nah ini ada juga kelemahannya untuk Daihatsu Terios ini. Oke, kita simak ya 7 kelemahan dari Daihatsu Terios. Nah, kelemahan yang pertama dari Daihatsu Terios ini karena mobilnya besar, kemudian cc-nya juga besar, jadi untuk bahan bakar sedikit agak boros juga ya. Ya, jadi agak boros, beda sedikit lah dengan mobil-mobil yang standar, tapi ya nggak terlalu jauh beda ya, agak boros lah intinya. Kemudian kelemahan yang kedua itu suspensi. Untuk suspensi, karena istilahnya walaupun dari tampang gagah, tapi suspensi untuk di jalan yang banyak berlobang itu agak kurang ya, agak kurang, kedengar agak kurang enak juga, karena suspensi ini untuk shock breakernya juga ada sedikit gak enak, beda, nggak terlalu empuk dengan jenis-jenis yang lain. Nah, untuk kelemahan yang ketiga itu untuk kabin baris kedua, walaupun muat 3 orang ya, tapi agak terlalu sesek juga ya, agak kurang, walaupun mobilnya besar tapi agak kurang besar ya, tapi ya untuk 3 orang dah muat lah ya. Dan kemudian yang kelemahan yang keempat itu untuk pintu belakang ya. Pintu belakang kalau ditutup, meskipun ditutup kadang ada semacam berdecit agak berisik, terutama kalau melewati jalan yang jelek. Jadi kayak kurang pas gitu, tek ya, beda dengan mobil jenis yang lain. Mungkin ketika ditutup aja, untuk mobil Daihatsu Terios agak prank aja, suaranya itu agak ngeprank gitu, gak enak didengar ya. Kemudian kekurangan yang kelima itu untuk Daihatsu Terios, jika dipacu dalam kecepatan tertentu ya, itu agak limbung, jadi agak udah lebih 100 ya, itu di jalan itu kayak semacam goyang ya, kayak goyang, walaupun tampangnya gagah, mungkin nggak seperti mobil Pajero atau yang lain ya. Untuk Terios itu agak limbung ya, itu kelemahan yang kelima. Kelemahan yang keenam dari Daihatsu Terios ini, untuk harga jualnya secondnya itu agak di bawah kendaraan sejenisnya yang kembarannya, yaitu di bawah Toyota Rush, tapi lah masih stabilnya ya, masih stabil, tapi agak di bawah Toyota Rush. Nah, kemudian untuk kelemahan yang ke-7 untuk Daihatsu Terios ini,
Kelemahan yang ketujuh untuk Daihatsu Terios ini, untuk shock breakernya itu agak kurang enak juga ya, jadi agak cepat aus juga. Jadi untuk teman-teman, walaupun ini mobilnya SUV, kesannya tangguh karena ini beda dengan Pajero Sport. Kalau Pajero Sport karena mobilnya mewah banget, segala macamnya nomor satu kualitasnya. Tapi untuk Daihatsu Terios ini teman-teman hati-hati di jalan yang rusak atau jalan yang berlubang, karena walaupun setelannya SUV tapi jangan terlalu dipaksain ya istilahnya, karena emang harganya juga lain. Jadi tangguh sih tangguh, tapi jangan terlalu dipaksain, karena jalan yang jelek atau dipakai off-road mungkin kurang bagus ya. Kalau dipakai off-road mungkin harus ada yang diganti shock breakernya. Ya demikianlah teman-teman untuk video kita kali ini tentang kelebihan dan kelemahan dari Daihatsu Terios. Semoga bermanfaat, khususnya bagi teman-teman yang akan membeli mobil atau kebetulan memiliki mobil yang sama dengan saya, Daihatsu Terios. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.